Bayangkan Anda sedang berjalan santai di pagi hari. Langkah demi langkah terasa ringan. Anda merasa sehat, tidak ada keluhan berarti. Lalu tiba-tiba, karena tersandung batu kecil atau sekedar salah menapak di tangga, Anda jatuh. Dan dari satu kali jatuh itu, tulang Anda patah. Bukan karena benturan yang keras, bukan karena kecelakaan serius, hanya karena satu langkah yang keliru. Inilah yang terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya. Dan ironisnya, sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa tulang mereka sudah rapuh jauh sebelum kejadian itu terjadi. Selamat datang di Sehat Menuju Senja. Saya senang Anda ada di sini hari ini, karena topik yang akan kita bahas bersama adalah sesuatu yang sering kali dianggap remeh, padahal dampaknya bisa mengubah kualitas hidup seseorang secara drastis. Kita akan bicara tentang tulang kita, tentang osteoporosis, dan yang paling penting, tentang makanan apa saja yang bisa menjaga tulang kita tetap kuat hingga usia senja. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda benar-benar memikirkan kesehatan tulang Anda? Mungkin jarang, bukan? Kebanyakan orang baru mulai peduli terhadap tulangnya ketika sudah merasakan nyeri yang mengganggu, atau ketika seseorang di keluarga mereka mengalami patah tulang di usia tua. Padahal pada saat itu prosesnya sudah berjalan selama bertahun-tahun tanpa gejala yang terasa. Ada sebuah fakta yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Menurut data dari International Osteoporosis Foundation, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di atas usia 50 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Di Indonesia sendiri, prevalensi osteoporosis cukup tinggi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa kondisi ini sangat bisa dicegah, namun sangat jarang mendapat perhatian yang serius. Tulang kita bukan sekedar kerangka pasif yang menopang tubuh. Tulang adalah jaringan hidup yang terus-menerus mengalami proses pembaharuan. Ia menyerap mineral, melepaskan mineral, dan membangun dirinya sendiri. Tapi proses itu sangat bergantung pada apa yang kita makan, bagaimana kita hidup, dan seberapa besar perhatian yang kita berikan. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam dan menyeluruh. Kita akan mulai dari memahami apa sebenarnya osteoporosis itu, dan bagaimana proses kerusakan tulang terjadi di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor risiko yang mungkin sudah ada dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kita juga akan masuk ke perspektif klinis, mitos-mitos yang masih beredar di masyarakat, dan kesalahan-kesalahan umum yang sering saya temui dalam praktik. Dan tentu saja, inti dari video ini, makanan-makanan terbaik yang terbukti secara ilmiah dapat menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Jadi, pastikan Anda menonton hingga selesai, karena setiap bagian saling berkaitan dan memberikan gambaran yang lengkap. Informasi di awal akan membantu Anda memahami mengapa makanan yang akan kita bahas di bagian tengah itu benar-benar penting bagi tubuh Anda. Mari kita mulai. Untuk benar-benar memahami pentingnya menjaga kesehatan tulang melalui makanan, kita perlu terlebih dahulu mengenal tulang kita dengan lebih baik. Karena saya percaya, ketika seseorang memahami prosesnya, mereka akan jauh lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Tulang kita, meskipun terlihat keras dan tidak bergerak, sebenarnya adalah organ yang sangat dinamis. Di dalam tulang terdapat 2 jenis sel utama yang bekerja seperti tim renovasi seumur hidup. Yang pertama adalah sel yang disebut osteoblas. Tugasnya adalah membangun dan memperkuat tulang. Yang kedua adalah osteoklas, yang bertugas memecah tulang lama untuk digantikan dengan yang baru. Kedua sel ini bekerja bersama-sama dalam siklus yang terus berputar. Pada masa muda, khususnya dari lahir hingga sekitar usia 30 tahun, proses pembangunan tulang berjalan lebih cepat daripada proses penghancurannya. Itulah mengapa anak-anak dan remaja memiliki tulang yang tumbuh dan menguat dari waktu ke waktu. Puncak kepadatan tulang, atau yang dalam dunia medis disebut peak bone mass, umumnya tercapai pada usia sekitar 25 hingga 30 tahun. Setelah titik ini, secara alami terjadi penurunan bertahap. Nah, disinilah awal mula cerita osteoporosis dimulai. Osteoporosis berasal dari 2 kata Latin, osteo yang berarti tulang, dan porus yang berarti berpori atau berlubang. Jadi secara harfiah, osteoporosis berarti tulang yang menjadi berpori.
Bayangkan struktur tulang yang sehat seperti sarang lebah yang padat. Lubang-lubangnya kecil, strukturnya rapat, dan kekuatannya luar biasa. Kini bayangkan tulang yang mengalami osteoporosis seperti spons yang sudah tua dan aus. Lubangnya membesar, dindingnya menipis, dan kekuatannya jauh berkurang. Kondisi ini tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya perlahan, senyap, tanpa gejala yang berarti selama bertahun-tahun. Tidak ada alarm yang berbunyi ketika tulang mulai kehilangan kepadatannya. Tidak ada rasa sakit yang datang lebih awal. Dan itulah yang membuat osteoporosis dijuluki silent disease, penyakit yang diam-diam. Banyak pasien yang datang ke klinik saya sudah dalam kondisi yang cukup lanjut. Mereka baru menyadari ada masalah setelah mengalami patah tulang atau setelah mendapatkan pemeriksaan kepadatan tulang secara kebetulan saat periksa kondisi lain. Dan mereka sering berkata, "Dok, saya tidak merasa apa-apa, tidak sakit, tidak ada tanda-tanda." Inilah yang perlu kita waspadai bersama. Ada satu konsep penting yang perlu Anda pahami dan ingat. Kepadatan tulang yang Anda miliki hari ini adalah hasil dari pola makan dan gaya hidup Anda selama puluhan tahun ke belakang. Bukan hanya tahun lalu, bukan hanya bulan lalu, tapi akumulasi dari seluruh perjalanan hidup Anda. Itulah mengapa pendidikan kesehatan tulang harus dimulai sejak dini, dan mengapa tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki kebiasaan. Proses penurunan kepadatan tulang memang tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Itu adalah bagian dari penuaan yang alami. Namun yang bisa kita lakukan adalah memperlambat prosesnya secara signifikan dan memastikan bahwa penurunan itu tidak terjadi terlalu cepat atau terlalu dalam. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang mungkin lebih dekat dengan keseharian Anda. Siapa yang paling beresiko mengalami osteoporosis dan apa saja faktor yang mempercepatnya? Mari kita mulai dari faktor yang tidak bisa kita ubah, karena memahami ini penting agar kita tahu siapa yang perlu lebih waspada. Pertama, usia. Semakin tua seseorang, semakin besar resiko osteoporosis. Setelah usia 40, penurunan kepadatan tulang mulai terasa lebih nyata, dan setelah 50, prosesnya bisa semakin cepat, terutama pada wanita. Kedua, jenis kelamin. Wanita memiliki resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Ini berkaitan erat dengan hormon estrogen. Estrogen memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tulang. Ketika seorang wanita memasuki masa menopause dan kadar estrogennya turun drastis, kehilangan massa tulang bisa terjadi dengan sangat cepat. Pada beberapa wanita, dalam 5 hingga 10 tahun pertama setelah menopause, mereka bisa kehilangan hingga 20% massa tulangnya. Ini angka yang tidak kecil. Ketiga, riwayat keluarga. Jika orang tua atau saudara kandung Anda pernah mengalami patah tulang pinggul atau diketahui memiliki osteoporosis, resiko Anda juga lebih tinggi. Ada komponen genetik yang mempengaruhi seberapa padat tulang seseorang secara alami. Keempat, ras dan etnis. Penelitian menunjukkan bahwa wanita Asia dan wanita berkulit putih cenderung memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah dibandingkan kelompok etnis lain, sehingga resikonya lebih tinggi. Ini relevan untuk kita di Indonesia. Sekarang mari kita bicara tentang faktor resiko yang bisa kita kendalikan, dan ini adalah bagian yang paling penting. Pola makan yang buruk adalah kontributor terbesar yang paling sering diabaikan. Kekurangan kalsium dan vitamin D dalam jangka panjang adalah resep pasti untuk tulang yang lemah. Dan banyak orang Indonesia tidak menyadari bahwa pola makan mereka sehari-hari mungkin tidak cukup memasok kebutuhan mineral tulang yang sesungguhnya. Kurang gerak dan aktivitas fisik juga menjadi faktor besar. Tulang seperti otot butuh stimulasi fisik untuk tetap kuat. Gaya hidup yang terlalu banyak duduk dan minim gerakan berarti tulang tidak mendapat tekanan yang cukup untuk merangsang pembangunannya. Kebiasaan merokok secara langsung mengganggu kemampuan tubuh menyerap kalsium dan juga menurunkan kadar estrogen pada wanita. Ini bukan hanya buruk bagi paru-paru, tapi juga buruk bagi tulang. Konsumsi alkohol berlebihan pun memiliki efek merusak yang serupa, mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan menghambat kerja sel-sel pembangun tulang. Penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, terutama golongan kortikosteroid seperti prednison, yang sering digunakan untuk kondisi asma, radang sendi atau autoimun, diketahui mempercepat pengeroposan tulang. Ini bukan berarti obat tersebut tidak boleh diminum, karena seringkali memang dibutuhkan secara medis. Tapi efeknya terhadap tulang perlu dipantau dan dikompensasi.
Ada juga beberapa kondisi medis yang meningkatkan resiko osteoporosis, seperti penyakit tiroid yang tidak terkendali, diabetes, penyakit ginjal kronis, dan gangguan penyerapan usus seperti penyakit seliak. Kondisi-kondisi ini mempengaruhi cara tubuh menyerap dan menggunakan mineral untuk tulang. Dan satu hal yang mungkin mengejutkan banyak orang, tubuh yang terlalu kurus pun beresiko. Berat badan yang sangat rendah berarti tekanan mekanik pada tulang lebih sedikit, dan seringkali juga berarti cadangan lemak yang terlalu sedikit untuk mendukung produksi hormon estrogen pada wanita. Tanda-tanda awal yang sering diabaikan. Apa saja itu? Tulang belakang yang sedikit membungkuk, tinggi badan yang berkurang 1 hingga 2 cm dalam beberapa tahun, nyeri punggung bawah yang kronis dan tidak jelas sebabnya, atau kuku yang mudah patah-patah. Gejala-gejala ini sering dianggap wajar sebagai proses penuaan, padahal bisa jadi itu adalah sinyal yang dikirim oleh tubuh. Selama bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia medis, saya telah melihat banyak sekali pola yang berulang ketika berbicara tentang kesehatan tulang dan osteoporosis. Dan ada beberapa hal yang selalu membuat saya miris, bukan karena pasiennya tidak peduli, tapi karena informasinya memang tidak sampai kepada mereka dengan benar. Salah satu hal yang paling sering saya temui adalah anggapan bahwa osteoporosis hanya masalah orang tua. Saya pernah menangani pasien wanita berusia 42 tahun yang datang dengan keluhan nyeri punggung yang sudah lama berlangsung. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata kepadatan tulangnya sudah masuk kategori osteopenia, satu tingkat sebelum osteoporosis. Dia terkejut. "Saya masih muda, Dok," katanya. Namun sayangnya, tulangnya tidak tahu berapa usianya. Yang tulang tahu hanyalah berapa banyak mineral yang diterimanya selama ini. Kesalahan umum lain yang sering saya jumpai adalah terlalu bergantung pada suplemen tanpa memperbaiki pola makan. Ada pasien yang rajin mengkonsumsi suplemen kalsium setiap hari, tapi lupa bahwa kalsium tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa vitamin D yang cukup, tanpa magnesium yang memadai, tanpa paparan sinar matahari yang cukup, kalsium yang diminum itu tidak akan bisa diserap dengan optimal oleh tulang. Suplemen adalah pelengkap, bukan pengganti pola makan yang baik. Kemudian ada juga fenomena yang saya sebut sebagai merasa sehat sebelum sakit. Karena osteoporosis tidak terasa sakit, banyak orang yang tidak perlu melakukan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan kepadatan tulang yang disebut DXA scan atau densitometry adalah alat yang sangat berharga untuk mengetahui kondisi tulang sebelum terlambat. Di negara-negara maju, wanita di atas 65 tahun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ini secara rutin. Di Indonesia, kesadaran ini masih sangat rendah. Sekarang mari kita luruskan beberapa mitos yang masih beredar di masyarakat. Mitos pertama, kalau minum susu sudah cukup, tulang pasti sehat. Ini tidak sepenuhnya benar. Susu memang sumber kalsium yang baik, tapi kebutuhan tulang jauh lebih kompleks dari sekedar kalsium. Tulang butuh vitamin D, vitamin K2, magnesium, fosfor, zinc, dan berbagai nutrisi lainnya yang harus datang dari beragam sumber makanan. Satu jenis makanan, hebat apapun itu, tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Mitos kedua, osteoporosis tidak bisa dicegah. Itu sudah takdir genetik. Ini salah besar. Meskipun genetik mempengaruhi kepadatan tulang dasar seseorang, penelitian menunjukkan bahwa pola makan, aktivitas fisik yang sehat, dan gaya hidup bisa secara signifikan mengubah jalur seseorang. Faktor gaya hidup bisa memodifikasi resiko genetik dengan sangat bermakna. Mitos ketiga, kalau sudah tua baru perlu mikirin tulang. Ini justru merupakan kesalahan yang paling mahal. Pembangunan tulang yang optimal terjadi di masa muda. Investasi terbaik untuk kesehatan tulang di usia senja justru dilakukan saat kita masih di usia 20-an, 30-an, dan 40-an. Kalau kita menunggu tua, kita sudah melewatkan jendela emas untuk memaksimalkan kepadatan tulang. Mitos keempat, perempuan saja yang perlu khawatir. Ini juga keliru. Pria memang lebih lambat mengalami penurunan kepadatan tulang. Tapi kini kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Dan sebelum saya menyebutkan daftar makanannya, saya ingin Anda memahami terlebih dahulu apa saja nutrisi yang dibutuhkan tulang, karena ini akan membantu Anda mengerti mengapa makanan-makanan tertentu begitu penting. Tulang kita adalah komposisi yang kompleks. Sekitar 65% dari massa tulang terdiri dari mineral, terutama kalsium dan fosfor dalam bentuk kristal yang disebut hidroksiapatit. Sisanya, sekitar 35%, adalah matriks organik yang sebagian besar terdiri dari protein bernama kolagen. Bayangkan tulang seperti beton bertulang.
Kolagen adalah besi tulangannya yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan menyerap benturan. Sedangkan mineral adalah beton yang memberikan kekuatan dan kekerasan. Untuk menjaga dan membangun struktur ini, tubuh membutuhkan beberapa nutrisi kunci. Yang pertama dan paling dikenal adalah kalsium. Kalsium adalah mineral yang paling melimpah dalam tubuh, dan sekitar 99% dari seluruh kalsium tubuh tersimpan di tulang dan gigi. Kebutuhan kalsium harian bervariasi berdasarkan usia. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 1000 mg per hari, sementara wanita di atas 50 tahun dan pria di atas 70 tahun membutuhkan sekitar 1200 mg per hari. Apakah Anda sudah mendapatkan sebanyak itu setiap hari? Banyak orang ternyata tidak. Yang kedua adalah vitamin D. Ini adalah sahabat paling setia kalsium. Tanpa vitamin D, kalsium yang Anda makan tidak akan bisa diserap dengan baik oleh usus. Vitamin D berfungsi seperti kunci yang membuka pintu agar kalsium bisa masuk ke dalam aliran darah dan akhirnya sampai ke tulang. Tubuh kita bisa memproduksi vitamin D sendiri saat kulit terkena sinar matahari, dan inilah mengapa paparan sinar matahari pagi sangat dianjurkan. Namun sayangnya, banyak orang modern yang hidupnya lebih banyak di dalam ruangan dan kurang mendapat sinar matahari yang cukup. Yang ketiga adalah vitamin K2. Ini adalah nutrisi yang kurang populer tapi perannya sangat penting. Vitamin K2 membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang tepat, yaitu tulang, dan mencegahnya mengendap di tempat yang salah, seperti pembuluh darah. Tanpa K2, suplemen kalsium bisa menjadi tidak efektif bahkan berpotensi membahayakan pembuluh darah. Yang keempat adalah magnesium. Sekitar 60% magnesium dalam tubuh tersimpan di tulang. Magnesium berperan dalam aktivasi vitamin D dan juga terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh. Kekurangan magnesium sering terjadi tanpa disadari, dan ini berdampak langsung pada kesehatan tulang. Yang kelima adalah fosfor. Bersama kalsium, fosfor membentuk struktur mineral utama tulang. Namun penting untuk dicatat bahwa asupan fosfor yang terlalu tinggi, seperti dari makanan olahan dan minuman bersoda, bisa justru mengganggu penyerapan kalsium. Yang keenam adalah protein, khususnya kolagen. Kita sering mendengar kolagen dalam konteks kecantikan kulit, tapi kolagen adalah komponen struktural utama tulang. Asupan protein yang cukup, terutama dari sumber-sumber berkualitas, sangat penting untuk menjaga matriks organik tulang. Yang ketujuh adalah zinc atau seng. Mineral ini terlibat dalam pembentukan osteoblas, sel-sel pembangun tulang kita. Kekurangan zinc dapat memperlambat pertumbuhan dan pembaruan tulang. Dan yang kedelapan adalah omega 3. Asam lemak omega 3, terutama dari ikan laut, memiliki efek anti-inflamasi yang melindungi tulang dari proses peradangan kronis yang dapat mempercepat kerusakan tulang. Sekarang, dengan pemahaman ini, mari kita bahas makanan-makanan terbaik yang mengandung nutrisi-nutrisi tersebut. Kelompok pertama, produk susu dan turunannya. Susu adalah sumber kalsium yang paling mudah diakses dan paling efisien diserap oleh tubuh. Satu gelas susu penuh, sekitar 240 ml, mengandung sekitar 300 mg kalsium. Artinya, 3 gelas susu sehari sudah mencukupi hampir seluruh kebutuhan kalsium Anda. Namun tidak semua orang bisa atau mau minum susu karena berbagai alasan, mulai dari intoleransi laktosa hingga preferensi pribadi. Keju adalah opsi lain yang sangat kaya kalsium. Keju keras seperti parmesan atau cheddar mengandung kalsium yang bahkan lebih padat dibandingkan susu cair. Bahkan dalam 1 sendok makan keju parut pun sudah terkandung kalsium dalam jumlah yang bermakna. Yogurt, terutama yogurt plain tanpa tambahan gula berlebih, bukan hanya sumber kalsium yang baik, tapi juga mengandung probiotik yang membantu kesehatan usus, dan usus yang sehat adalah usus yang lebih efisien dalam menyerap kalsium. Bagi yang tidak toleran terhadap laktosa, susu yang telah diproses untuk mengurangi kandungan laktosanya, kini sudah tersedia luas di pasaran, dan kandungan kalsiumnya tetap terjaga. Ikan laut, terutama ikan berlemak. Ikan sarden kalengan terutama yang dikonsumsi bersama tulangnya yang lembut itu adalah salah satu sumber kalsium terbaik yang sering diremehkan. Satu kaleng sarden kecil bisa mengandung 300 hingga 400 mg kalsium. Artinya, 3 kaleng sarden sehari sudah mencukupi hampir seluruh kebutuhan kalsium Anda. Ikan salmon, baik yang segar maupun kalengan, mengandung vitamin D natural yang jarang ditemukan di sumber makanan lain. Salmon juga kaya omega 3 yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung fungsi tulang secara keseluruhan.
Ikan teri atau ikan petek yang biasa kita makan di Indonesia, terutama yang dimakan utuh dengan tulangnya, adalah sumber kalsium yang sangat baik. Ini adalah makanan leluhur kita yang ternyata memiliki nilai gizi yang luar biasa untuk tulang. Sayuran berdaun hijau gelap. Inilah kabar baik bagi mereka yang tidak mengonsumsi produk susu. Sayuran berdaun hijau gelap adalah sumber kalsium nabati yang baik, sekaligus mengandung vitamin K, magnesium, dan berbagai antioksidan yang mendukung kesehatan tulang. Bayam mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi, namun perlu dicatat bahwa bayam juga mengandung oksalat, senyawa yang dapat mengurangi penyerapan kalsium. Ini bukan berarti bayam buruk, tapi jangan menjadikannya satu-satunya sumber kalsium Anda. Brokoli adalah pilihan yang sangat baik. Selain kalsium, brokoli mengandung vitamin K, vitamin C, yang membantu pembentukan kolagen, dan memiliki kandungan oksalat yang rendah sehingga kalsiumnya lebih mudah diserap. Kailan, kangkung, dan daun singkong yang umum dalam masakan Indonesia sehari-hari juga mengandung kalsium dan magnesium yang bermanfaat bagi tulang. Ini adalah bukti bahwa makanan tradisional kita sebenarnya sudah sangat baik untuk kesehatan jika kita memilihnya dengan tepat. Kacang-kacangan dan polong-polongan. Tahu dan tempe, dua makanan kebanggaan Indonesia, adalah sumber kalsium dan protein nabati yang baik. Tahu yang dibuat dengan koagulan kalsium sulfat mengandung kalsium yang cukup tinggi, sementara tempe, yang merupakan produk fermentasi kedelai, memiliki keunggulan tambahan. Proses fermentasinya meningkatkan penyerapan mineral, termasuk kalsium dan zinc, oleh tubuh. Edamame atau kacang kedelai muda, kacang almond dan kacang putih juga merupakan sumber kalsium, magnesium, dan protein yang baik. Kacang almond khususnya adalah camilan yang sangat berdampak bagi kesehatan tulang karena kandungan kalsium dan magnesiumnya. Telur dan hati ayam. Kuning telur mengandung vitamin D, meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Namun kombinasi protein, lemak sehat, dan berbagai vitamin dalam satu butir telur menjadikannya makanan yang tetap berharga dalam konteks nutrisi tulang secara menyeluruh. Hati ayam dan hati sapi mengandung vitamin K2 dan zinc dalam jumlah yang cukup signifikan. Vitamin K2, seperti yang sudah kita bahas, sangat penting dalam memastikan kalsium diarahkan ke tulang dengan tepat. Jamur. Jamur adalah satu-satunya sumber vitamin D nabati yang signifikan. Secara alami, jamur mengandung vitamin D dalam jumlah kecil. Namun ada cara yang menarik untuk meningkatkannya secara alami. Jemur jamur yang sudah Anda beli di bawah sinar matahari selama beberapa jam sebelum memasaknya. Paparan sinar ultraviolet akan meningkatkan kandungan vitamin D dalam jamur secara bermakna. Ini adalah trik sederhana yang jarang diketahui orang. Biji-bijian dan serealia. Wijen adalah biji yang kecil tapi luar biasa. 1 sendok makan wijen utuh mengandung kalsium yang cukup bermakna. Wijen juga mengandung magnesium dan zinc. Dalam masakan Asia, wijen sering digunakan sebagai taburan dan ini ternyata memberikan manfaat nyata bagi kesehatan tulang. Chia seed, meskipun bukan makanan tradisional Indonesia, telah menjadi populer dan memang layak mendapat tempat. 2 sendok makan chia seed mengandung sekitar 180 mg kalsium plus omega 3 dan serat yang baik. Oat atau gandum utuh mengandung magnesium, zinc, dan vitamin B yang mendukung metabolisme tulang secara tidak langsung. Sinar matahari dan makanan berfortifikasi. Ini bukan makanan, tapi perlu disebut. Sinar matahari pagi adalah cara paling alami dan paling efisien untuk mendapatkan vitamin D. Cukup 15 hingga 30 menit paparan sinar matahari pagi, antara 8-10 pagi, pada kulit yang tidak tertutup seluruhnya, sudah cukup untuk membantu produksi vitamin D yang dibutuhkan tubuh. Di Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, kita sebenarnya sangat beruntung karena sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Namun sayangnya, gaya hidup modern seringkali membuat kita lebih banyak di dalam ruangan dan kurang mendapat sinar matahari yang cukup. Selain itu, beberapa produk makanan kini telah difortifikasi atau diperkaya dengan kalsium dan vitamin D, seperti susu kedelai fortifikasi, sereal tertentu, dan jus jeruk fortifikasi. Membaca label nutrisi produk yang Anda beli bisa membantu Anda memilih yang memberikan manfaat terbaik bagi tulang. Makanan dan kebiasaan yang perlu dikurangi. Selain memperhatikan apa yang perlu ditambah, kita juga perlu membicarakan apa yang perlu dikurangi, karena beberapa kebiasaan makan dan minum secara aktif merusak kesehatan tulang. Minuman bersoda, terutama cola, mengandung asam fosfat dalam jumlah tinggi. Konsumsi berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan berpotensi meningkatkan kehilangan kalsium melalui urin.
Kafein dalam jumlah yang sangat tinggi, lebih dari 3 atau 4 cangkir kopi sehari, dapat sedikit meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal. Bagi penyuka kopi, ini bukan berarti harus berhenti sama sekali, tapi perlu diimbangi dengan asupan kalsium yang cukup. Garam atau natrium berlebih juga berkontribusi pada kehilangan kalsium. Kita telah bersama-sama menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Dan saya harap di penghujung pembahasan ini, Anda memiliki pemahaman yang jauh lebih jelas dan lebih dalam tentang tulang Anda sendiri. Mari kita ringkas poin-poin terpenting yang perlu Anda bawa pulang dari video ini. Tulang adalah jaringan hidup yang terus berubah. Kondisi tulang Anda hari ini adalah cerminan dari seluruh pilihan gaya hidup yang Anda buat selama bertahun-tahun. Dan kondisi tulang Anda di masa depan sangat bergantung pada pilihan yang Anda buat mulai hari ini. Osteoporosis adalah penyakit yang diam tapi sangat bisa dicegah. Tidak ada gejala yang mencolok sampai terjadi patah tulang. Itulah mengapa pencegahan jauh lebih bermakna daripada pengobatan. Nutrisi tulang itu multidimensi. Kalsium saja tidak cukup. Tulang membutuhkan vitamin D, vitamin K2, magnesium, fosfor, protein, zinc, dan omega-3, yang semuanya bisa Anda dapatkan dari pola makan yang beragam dan seimbang. Makanan-makanan terbaik untuk tulang yang perlu Anda masukkan secara rutin ke dalam menu harian adalah produk susu dan turunannya. Ikan laut terutama yang dimakan bersama tulangnya seperti sarden dan teri, sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli dan kangkung, tahu dan tempe yang merupakan kebanggaan kuliner kita, kacang-kacangan, terutama almond dan wijen, telur, jamur, serta biji chia. Semuanya mudah didapat, sebagian besar sudah ada dalam masakan Indonesia sehari-hari. Kebiasaan yang perlu dikurangi adalah minuman bersoda berlebihan, konsumsi garam dan kafein yang terlalu tinggi, serta alkohol dan merokok. Aktivitas fisik adalah mitra wajib dari nutrisi yang baik. Gerak tubuh setiap hari memberikan stimulasi mekanik yang dibutuhkan tulang untuk terus memperbaharui dan memperkuat dirinya. Dan jangan lupakan sinar matahari pagi. Ini adalah suplemen vitamin D paling alami dan paling murah yang tersedia gratis setiap hari di negeri kita. Langkah sederhana yang bisa Anda mulai hari ini. Mulai dengan mengevaluasi seberapa sering Anda mengkonsumsi sumber kalsium setiap hari. Jika Anda sudah berusia di atas 50 tahun dan belum pernah memeriksa kepadatan tulang, diskusikan dengan dokter Anda. Tambahkan 1 atau 2 porsi makanan kaya kalsium ke dalam menu harian Anda. Luangkan waktu 20 menit setiap pagi untuk berjalan kaki di bawah sinar matahari. Dan batasi minuman bersoda serta makanan olahan yang tinggi garam. Perubahan tidak harus besar dan tidak harus langsung sempurna. Setiap langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada perubahan besar yang tidak bertahan lama. Di penghujung video ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah perspektif yang semoga bisa menjadi pegangan. Menjaga kesehatan tulang bukan tentang takut tua, bukan tentang menghindari takdir. Ini tentang memberikan penghargaan kepada tubuh kita. Tubuh yang telah bekerja keras setiap detik selama ini tanpa kita minta, tanpa kita sadari. Tulang kita, dengan segala kompleksitas dan keajaibannya, layak mendapat perhatian dan perawatan yang tulus. Informasi yang kita bahas hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini adalah bekal. Bekal agar Anda bisa berjalan dengan tegak, aktif, dan mandiri di usia senja. Agar Anda bisa bermain dengan cucu tanpa takut jatuh. Agar Anda bisa menikmati fajar kehidupan berikutnya dengan kualitas hidup yang baik. Kesehatan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai dari informasi yang tepat. Anda sudah mengambil langkah pertama itu hari ini dengan menonton video ini sampai selesai. Itu bukan hal kecil, itu adalah bentuk nyata dari pekedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya dengan tulus memohon kepada Anda untuk menekan tombol like sebagai tanda apresiasi dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat yang mungkin membutuhkan informasi ini. Karena satu share yang Anda lakukan bisa menjadi awal dari perubahan hidup seseorang. Jangan lupa subscribe ke channel Sehat Menuju Senja dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak melewatkan satupun video edukasi kesehatan yang kami hadirkan dengan sepenuh hati untuk Anda.
Dan di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tak kalah penting dan sangat berkaitan erat dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita akan membahas tentang hubungan antara kesehatan usus dan kemampuan tubuh menyerap nutrisi. Karena ternyata, makanan sehat yang Anda makan belum tentu benar-benar sampai ke sel-sel yang membutuhkannya jika usus Anda tidak dalam kondisi yang baik. Sebuah topik yang akan mengubah cara Anda melihat pola makan secara keseluruhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan orang-orang yang Anda cintai. Karena sehat bukan hanya tentang tidak sakit. Sehat adalah tentang hidup sepenuhnya. Dari saya, di Sehat Menuju Senja, salam sehat, salam hangat.